Selamat datang di channel setrum.com. Kali ini ada bintang tamu istimewa, Mas Agus Sukamto dan Mas Hendro Sutono dari Cosmic. Di belakang kita ada motor istimewa. Ini salah satu motor listrik yang ditemui oleh Setrum di awal tahun ya, waktu betul. Acara itu. Dan ini salah satu yang memang di awal menarik perhatian karena konsepnya yang beda dengan motor listrik lain yang kita temui waktu itu. Yang lain ada yang dari skuter, banyak yang dari Vespa. Yang ini tiba-tiba bentuknya kayak BMW. Mungkin tepatnya R27 kali ya? Iya, betul Om. R27. Nah, kebetulan dulu saya sering lihat R27, tapi pas lihat ini saya kaget. Kok beda ya, nggak ada suara. Mungkin saya dari Om Hendro dulu sebagai owner motor. Dulu kenapa sih Om pilih begini? Di saat, maksudnya gini loh, kan tadi saya bilang di saat semua yang lain tuh bentuknya skuter atau ini tiba-tiba ini lain sendiri. Emang dari awal udah niatnya beda sendiri atau kebetulan ketemu Om Acas lihat wah kayaknya cakep? Ya emang niatnya sih dulu mau mendobrak apa ya, pemikiran orang lah, paradigma orang lah gitu loh, bahwa dulu emang dari awal itu kan orang bilangnya sepeda listrik atau motor listrik itu apa namanya, nggak keren lah gitu. Ya betul. Cupu lah gitu loh. Yang tersedia di pasaran memang kan yang banyak yang dipakai sama ibu-ibu ke pasar itu. Betul. Atau yang modelnya adalah skutik. Betul. Yang modelnya skutik gitu kan. Nah, sebetulnya kalau di luar negeri itu konsep yang maco, yang laki itu sebetulnya banyak gitu. Iya. Nah, kebetulan waktu itu ya pengen bikin yang dengan konsepnya adalah motor laki gitu. Cuman kalau cuper atau apa kayaknya masih wow faktornya tuh masih kurang gitu. Yeah. Nah, kebetulan waktu itu dapat nyari-nyari di Instagram gitu kan. Wah, nih ada orang yang bikin frame mendekati seperti motor klasik gitu. Nah, kebetulan konsepnya tekemu nih gitu loh dengan klasik, apalagi ya kalau kita mau lihat kan teknologi kendaraan listrik itu sebetulnya bukan teknologi baru. Betul. Gitu. 19 Jadi, awal. 19 awal itu sebetulnya listrik sudah ada. Merajai gitu loh sebelum betul. teknologi internal combustion engine itu berkembang dengan pesat gitu loh. Nah, makanya kemudian ya aku berpikir ya udah mulai dari klasik aja karena memang kendaraan listrik itu sebetulnya ya teknologi lama gitu yang dihidupin lagi gitu. Terus sebenarnya kenal dari Om Acas dari mana? Pertama lihat di IG, cari-cari di IG, di FB gitu kan. Nggak taunya ternyata dia juga temannya sahabat saya gitu. Jadi ngobrol-ngobrol, wah teman-temanan juga gitu loh. Ada nyambung. Teman klubnya dia gitu kan. Aku tanya juga rekomendasi gimana frame-nya Acas gimana? Oh, dia bagus gini, udah apa namanya? Udah established lah, udah ajak lah gitu loh dengan kalau dia bikin frame gitu. Ya udah habis itu kita ngobrol-ngobrol, ketemuin konsepnya. Waktu itu aku ngomong sama Macas, aku mau bikin motor klasik tapi dengan penggerak listrik. Gimana nih Om? Mau nggak gitu? Om Macas waktu itu agak ragu dulu ya sebelumnya ya. Kenapa Om? Ragunya kenapa? Perdana Om. Perdana. Perawanin ya. Kita juga memang masih awam Mam. Ya. Tadi yang merawanin tuh. Jadi perdana kan mau nggak mau saya masih blank. Tapi setelah kita bicara dengan Om Hendro prinsipnya tetap mandu. Tetap mandu kita dari rangka, otomatis beliau juga banyak request kan. Ini seperti itu karena kan rangka yang biasa Acas custom bikin memang hampir ya. Karena kan kebetulan kita menggunakan mesin konvensional, gasolin. Ini kan menggunakan dengan baterai. Baterai. Yang notabene dia lebih panjang.
Jadi posisi untuk naruh baterai itu bracketnya dan space-nya dipanjang. Jadi ada penyesuaian dari yang biasa. Yang dulu kan mesinnya hanya segini, kita menggunakan armnya long ya. Aha. Kalau ini kan baterainya lebih panjang, jadi armnya lebih short ya. Nah, sedikit introduksi Pak Mas Agus. Acas. Agus Sukamto, nama aslinya dipanggil Acas. Acas tadi apa kepanjangannya? Acas itu sebenarnya anak Cipinang asli, Om. Tinggalnya di Cipinang emang? Asli Cipinang. Oke. Nah, kami sempat lihat beberapa di IG-nya Om Acas. Memang Om Acas ini udah terbiasa berurusan dengan motor gede, CC gede. Dan saya lihat ada beberapa kayak apa Honda Shadow apa sih? Ya, Om Acas ya pakainya itu ya. Oke. Nah, terus BMW ini memang sudah sering bikin yang model BMW. Untuk konsep BMW kita hampir mendekati angka 100 unit. Iya. Gila. Dalam kurun waktu lebih kurang 3 tahun yang lalu. Oh ya, nah mungkin itu juga menjelaskan. Jadi sebelum kita memutuskan mengambil video ini, saya sempat nyobain motor ini dikit keliling-keliling, dan terus terang ini salah satu motor listrik yang handlingnya paling bagus yang kita coba. Nyaris nggak bisa dibedain dengan motor pabrikan. Thank you. Dan memang mirip BMW, anteng, tenang, stabil gitu. Saya nggak tahu apakah itu karena baterainya memang berat, tapi begitu udah jalan sebenarnya tidak terasa berat gitu. Nah, mungkin Om Acas bisa jelasin sebenarnya ketika proses ini selain mendekin ini ada kesulitan apa aja? Sebenarnya kita kesulitan pertama tuh meletakkan baterai ini. Karena bagaimanapun peletakan beban berat harus sama seimbangnya, Om. Itu harus diperhitungkan. Jadi diukur semua ya, dihitung semua ya. Kita dikonversikan lah supaya nanti memang betul-betul handlingnya bisa seimbang, bisa stabil ya, netral ya. Netral. Karena kalau banyak ke depan juga nanti dia untuk manuvernya nggak bagus. Betul. Kalau ke belakang juga nanti beban numpuk di belakang. Dan hebatnya lagi Om Hendro nih. Advisnya luar biadab dia. Jadi awalnya malah nggak begini posisi ini, Om ya. Berjejer, Om ya. Berjejer ke belakang. Jadi penuh. Iya. Akhirnya Om Hendro mikir-mikir, kayaknya biar lebih manis kayak Om Hendro kan, dibikin seperti ini petakan nih. Iya. Betul. Ya, jadi mungkin tadi jawaban Om Acas tadi sudah menjelaskan kenapa handlingnya terasa enak gitu. Nah, terus ini ngomong-ngomong proses pembuatan ini kan saya dengar tadi sekilas ini karena ada perubahan posisi baterai, jadi ada perubahan. Jadi ini rangka dibikin baru, ya, bukan dari basis produksi yang selama ini. Dari nol. Berapa lama Om Acas bikin ini? Karena bisa ala biasa dan untuk konsep ini udah makan sehari-hari kan. Jadi membuat ini tuh rangka ini makan waktu hanya 2 malam. Wow, 2 malam rangka. Kalau sama utuh depannya 1 minggu. 1 minggu. Om Acas bisa kasih tahu nggak ini kan suspensi depannya apa, suspensi belakangnya apa? Oke, kalau suspensi untuk depannya adalah ini suspensi motor Tiger. Motor Tiger. Konvensional, motor tahun biasa. Ya, depan Tiger apa Scorpio? Scorpio. Scorpio ya, Scorpio. Depan Scorpio. Ini shock breaker belakang Honda Tiger. Honda Tiger. Ya, tapi ini dengan sistem yang bisa di setel, strong atau lembut ya. Jadi kalau mau passengernya kayak saya yang super debit kayak jadi udah didesain kan, bisa dikerasin. Didesain boncengan ya. Enggak, saya juga lihat footstep penumpangnya bagus. Seperti ini kita buat. Kalau pair ini sih ada di market custom banyak. Ini joknya by the way bikin sendiri atau gimana? Jok bikin. Lucu juga sih. Iya, ini menyesuaikan dengan dapurnya Om Hendro tuh yang aduhai. Aduhai itu buhay. Nah, mungkin kita pindah sedikit ke sistem kelistrikannya. Om Hendro, boleh tahu ini baterai, dinamo, kontrol dan lain-lainnya gimana? Kalau controller, dinamo dulu deh. Dinamo aku pakai
3000 watt, 60 volt. Tapi aku 90 volt. 60, Oh, 60 volt. Tapi Oke, aku oke. overclock. Aku naikin jadi 72. Oh, oke. Jadi di push lah istilahnya. Aha. Di push satu step ya, naik ke 72. Nah, kalau Oke. kontrolernya itu aku agak lupa sekitar kalau nggak salah sekitar di 72 volt, kalau nggak 63 ampere atau kalau nggak 80 ampere. Aku agak lupa Oke. soalnya sorry kebanyakan Iya. motor. Iya, Om Hendro mainan listriknya banyak. Nah, kalau si baterainya sendiri kebetulan masih pakai silk lead acid. Ya. Jadi masih memang teknologinya teknologi yang lama. Kalau orang-orang lama bilangnya aki kering. Aki kering. Aki Oke, kering. oke. Itu masih ya 72 volt karena ini ada 6 sel ya. Ya, 6 ada sel. 6 baterai kita pasang dalam posisi seri. Jadi menghasilkan 72 volt, ampere hour-nya itu 33,5 kalau nggak salah. 33,5 apa 33,2? 3,35 apa 33,5 ampere hour. ampere hour. KWH berapa dia? KWH dikali 72 aja, Om. 72 ya. Nah, tinggal dikali 72 kalau mendapat KWH-nya. Oke, oke. Gitu. Perkiraan pertanyaan standar untuk motor listrik ya, perkiraan jarak tempuh dengan pemakaian normal Pemakaian normal 60 kilo lah. 60 kilo, Kengli 60 kilo. Tadi kontrolernya pakai apa ya? Belum ketahuan. Kontrolnya pakai generik yang bawaan Oh, generik. dari Bawaan motor. Bawaan Bawaan motor motor. memang generik dalam artian kan memang ada banyak YYK apa Fotol, ada APT, ada Kelly, tapi ini yang generik ya non branded lah gitu loh. Jadi Tapi kok enak, kemarin saya pakai. makanya itu tergantung dari apa ya. Kadang kita juga harus lihat bobot motornya seberapa. Oh, Terus kebetulan kita dapatnya yang pas yang gitu pas memang. disesuaikan semua ya. Iya, kebetulan kita dapat yang pas. Jadi sebenarnya proses pembuatannya ini tidak terlalu banyak trial error apa sempat di awal? ada juga. Jadi waktu awal itu aku kan paksakan dia pakai dinamo yang 5000 watt. Oke. 5000 watt. Waktu itu memang pemikirannya adalah mau dapat speed gitu loh. Iya. Mau dapat speed ya 100 sih pengennya dapat gitu. Mhm. Tetapi kemudian pada saat kita kombinasikan dengan si baterai ini, rupanya baterai ini tidak support. Oh. Jadi ketika controller nyedot energinya besar, baterai ini Baterainya nggak kurang. mampu Oke, gitu. oke. Jadi sering cut off. Jadi akhirnya kita turunkan menjadi 3000. Rupanya dengan settingan 3000 ya speed memang kita tidak bisa terlalu cepat. Ya. Ya di 80 aja masih nyampe ya Mas. Masih cukup, Pak. 80 km per jam ya dengan range yang sampai 60. Akselerasi juga kita tidak terlalu mau main akselerasi karena ini motornya cruiser kan, jadi Iya. ya cukup lah gitu. Nah, terus ini kan setahu saya Om Hendro ini udah berapa lama ya motor ini jadi begini? Hampir 2 tahun. Hampir 2 Hampir tahun. 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu paling jauh pakai kemana? Nah, yang make justru Oh, Macas malah yang Macas sering yang pakai. sering make. Udah sering kemana Om Macas? Dari Ciledug kita coba pakai ke daerah Selipi, Om. Oke, Selipi dan PP aman. aman. Dan waktu pulangnya kehujanan. Nah, di situ mulai saya was-was Takut kesetrum. galau. Karena hujan lebat, Ah. saya nggak bawa jas hujan juga neduh tanggung. Saya terabas sampai genangan air pun saya terabas. Tapi Oh, aman. Aman. Oke, berarti bagus konstruksi semua ya. Tapi was-was kan baterai nih, Om. Iya. Saya pikir tuh ada yang konslet itu ternyata enggak. Ternyata enggak. Oh. Ya sebenarnya semua juga punya risiko ya. Jadi waktu kalau kita lihat internal combustion engine atau mesin konvensional dengan bahan bakar, di tangki itu kan bahan peledak. Oh iya betul. Ada gas. Itu sebenarnya bahaya dan semua juga orang tahu tangki motor itu rawan bocor. Iya. Sebenarnya hanya karena kebiasaan aja. Cuma gua pribadi lebih suka listrik memang karena karakter akselerasi apa lebih jauh lebih smooth.
Perawatannya juga relatif mudah, simple. Oke. Nah, mungkin ada lagi nggak yang bisa kalau saya sih lihat aksesori kan kebanyakan gado-gado ya. Iya. Tapi ini lampu asli, lampunya ini bikin. Batoknya bikin. Ya? Bikin. Jadi yang bikinan Om Acas nih batok, ini semua cover ini, frame, spakbor, tangki, ini box semua bikin Om. Jadi sebenarnya semua dibikin kecuali velg ban. Iya, velg ban. Sama lampu lah sama ya. spion, ya. Aksesoris lah. Aksesorisnya. Speedometer juga. Depan belakang nih istimewa nih, walaupun dia hanya listrik tapi double disc, depan belakang disc. Oh iya, depan belakang disc. Ini pakai discnya apa? Discnya Yamaha. Oh, Scorpio juga ya, ikut forknya ya. Iya. Belakang sama Tiger Om. Tiger ya? Depannya Tiger ya? Iya. Ini variasi aja kok. Iya. Maksudnya bukan yang original Tiger, karena Tiger nggak ada disc belakang dia. Oh iya. Ini disc belakangnya ini kalau nggak salah Suzuki ya? Suzuki SP apa SP itu Satria apa? Oh, Satria. Oh iya. Variasi. Iya. Satria. Banyak dijual kok. Oke. Jadi memang ini komponennya kalau mau dibilang ya semua komponen yang suspensi itu ngambil dari motor lain. Oke. Ngambil dari motor lain. Terus kemudian pengereman juga komponennya ngambil dari motor lain dan variasi. Kalau brake lever itu kebetulan saya ngambil dari AliExpress sih. Oh. Jadi padahal di sini kayaknya banyak nih. Iya, cuman waktu itu memang kelihatannya kalau pakai si siapa namanya NMAX itu dia tekanannya kurang. Oh. Tekanan untuk ke depan dan ke belakangnya, ke kalipernya kurang gitu. Jadi akhirnya saya pakai waktu itu ngambil memang untuk motor yang cc-nya besar, yang berat. cc besar jadi dan berat. lebih gede. Iya, makanya juga tabungnya juga dia lebih besar. Iya. Gitu. Sama ini Om, kenapa di sini diperlihatkan baterainya Om? Kan idealnya kalau biar listrik. Ya, biar kelihatan listrik kan. Biar listrik. Awalnya Om Hendro nggak begitu, minta di cover Om. Oh. Nah, biar kelihatan manis ya, gagah gitu. Ya. Tapi ada artis ya sama bicara, kita tunjukin ini baterai loh. Ini baterai, jadi bukan kucing ya. Bukan tenaga marmut. Nah ini karena ini kan jadi baterai. Listrik perdananya Om Acas. Iya betul. Bukan tanggapan. Jadi impresinya Om Acas sendiri terhadap motor listrik itu sekarang gimana? Saya sudah pede apa enak apa positif? Sudah pede Om, bahkan saya udah bicara sama teman-teman di Cosmic, saya Om Hendro. Saya lagi request Dinamo ya Om. Controller saya mau bangun juga. Oh, mau bikin model begini apa lain? Lain dong, masa nyamain. Padahal ini karyanya dia juga. Bikin dengan konsep lain. Oke. Kayaknya sih nanti pemirsa kita akan sangat menunggu nih. Siap. Karya istimewanya Om Acas. Karena yang ini buat dia sendiri. Iya. Mestinya sih bagus. Seperti yang barusan tadi kita obrolin dengan Om Acas dan Om Hendro, jadi BMW listrik ini memang punya handling yang sangat bagus ya, nyaman, mungkin ideal banget dipakai touring jauh. Tidak ada gejala, tidak ada perasaan bahwa ini motor bikinan atau custom. Gitu. Jangan lupa like dan subscribe setrum.com di YouTube. Oh iya. Woi.